Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang memiliki materi pengantar literasi digital yang beranggotakan yang pertama ada Kurnia Bayu Triatmojo dengan NIM A7101 dan 007, yang kedua ada Alvan Rizky Pratama dengan NIM 18, yang ketiga ada Kurniawan Firmansyah dengan NIM 034, dan terakhir ada saya sendiri, Ardian Syarif Kembali dengan NIM 36. Nah, yang pertama kita ketahui dulu apa itu literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan atau mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini literasi digital juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan informasi yang membutuhkan keterampilan kognitif dan teknis. Dan menurut Paul Gister, literasi digital sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber dengan sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silakan. Ya, untuk selanjutnya yaitu latar belakang literasi digital. Literasi media dimulai di Inggris dan Amerika Serikat masing-masing sebagai akibat dari propaganda perang pada tahun 1930-an dan munculnya iklan pada tahun 1960. Pesan manipulasi dan proliferasi berbagai bentuk media telah menarik lebih banyak perhatian dari para pendidik. Mempromosikan pendidikan media untuk mengajar individu bagaimana menilai dan mengevaluasi pesan media yang mereka terima. Kemampuan untuk mengkritik konten digital dan multimedia memungkinkan individu untuk mengidentifikasi bias dan menilai pesan secara mandiri. Untuk selanjutnya, literasi digital sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, dan disiplin ilmu lainnya. Agar seorang dapat menilai pesan digital dan multimedia secara mandiri, mereka harus menunjukkan keterampilan literasi digital dan memanfaatkan aplikasi digital secara bijak. Rini Hobbs telah menyusun daftar keterampilan yang menunjukkan keterampilan literasi digital dan media. Literasi digital dan media mencakup kemampuan untuk menelaah dan memahami makna pesan, menilai kredibilitas, dan menilai kualitas sebuah karya digital. Literasi digital tidak hanya tentang membaca dan menulis di perangkat digital, tapi juga melibatkan mengetahui produksi kekuatan media lain, seperti merekam dan mengunduh video. Ya, untuk elemen literasi digital. Yang pertama, kultural, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Lalu, kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten. Selanjutnya, konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Selanjutnya, kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Kreatif, melakukan hal baru dengan cara baru. Kritis, dalam menyikapi konten dan bertanggung jawab secara sosial. Dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Firman. Oke, baik. Selanjutnya ada kerangka literasi digital. Yang pertama ada proteksi atau safeguard. Perlunya kesadaran atas keselamatan dan kenyamanan pengguna internet, yaitu perlindungan data pribadi, keamanan daring, serta privasi individu dengan layanan teknologi enkripsi sebagai salah satu solusi yang disediakan. Yang kedua ada hak-hak atau right. Hak kebebasan berekspresi yang dilindungi, hak atas kekayaan intelektual, dan hak berserikat dan berkumpul. Kemudian yang ketiga ada pemberdayaan atau empowerment. Pemberdayaan internet untuk menghasilkan karya produktif, jurnalisme warga, dan kewirausahaan serta hal-hal terkait etika informasi. Kemudian ada prinsip literasi digital. Yang pertama, pemahaman untuk mengekstrak ide secara eksplisit dan implisit
dari media. Yang kedua, ketergantungan antara media yang satu dengan media yang lain. Ketiga, faktor sosial menentukan keberhasilan jangka panjang media yang membentuk ekosistem organik untuk mencari informasi, berbagai informasi, menyimpan informasi, dan akhirnya membentuk ulang media itu sendiri. Yang keempat, kurasi atau kemampuan untuk menilai sebuah informasi, menyimpannya agar dapat diakses kembali. Kemudian ada gerakan literasi digital nasional. Yang pertama, menyasar literasi digital di sekolah dengan indikator. Yang kedua, menyasar literasi digital di keluarga dengan indikator. Dan yang ketiga, menyasar literasi digital bermasyarakat dengan indikator. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfonda. Baik, konsep akademik dan pedagogis. Dalam akademik literasi digital adalah bagian dari mata pelajaran komputasi bersama ilmu komputer dan teknologi informasi. Mengingat banyaknya implikasi yang bervariasi dari literasi digital terhadap siswa dan pendidik, pedagogi telah merespon dengan menekankan 4 model khusus untuk terlibat dengan media digital. Keempat model tersebut adalah text participating, code breaking, text analyzing, dan text using. Metode ini menyajikan siswa dan pelajar lainnya dengan kemampuan untuk sepenuhnya terlibat dengan media, tapi juga meningkatkan cara individu dapat berhubungan dengan teks digital untuk pengalaman hidup mereka. Selanjutnya, aplikasi literasi digital dalam pendidikan. Sekolah terus memperbarui kurikulum mereka untuk mengikuti percepatan perkembangan teknologi. Ini sering termasuk komputer di ruang kelas, penggunaan perangkat lunak pendidikan untuk mengajarkan kurikulum, dan materi kursus tersedia untuk siswa secara online. Siswa sering diajarkan keterampilan literasi seperti bagaimana memverifikasi sumber yang kredibel secara online, mengutip situs web, dan mencegah plagiarisme. Google dan Wikipedia sering digunakan oleh pelajar untuk penelitian kehidupan sehari-hari, dan hanya 2 alat umum yang memfasilitasi pendidikan modern. Oke, selanjutnya yaitu materi budaya bermedia digital. Nah, budaya digital sebagai penguatan karakter berbangsa manusia modern. Perkembangan dunia digital sudah mencapai semua aspek dari segi bisnis, ekonomi, hiburan, transportasi, bahkan dalam proses kegiatan belajar di sekolah. Hasil kegiatan melalui ruang digital juga dapat lebih efisien dan lebih akurat dalam proses pengerjaannya dibandingkan dengan kinerja manusia yang sibuk dengan melalui kegiatan luar ruangan dapat memiliki rasa lelah. Hal inilah yang sudah diterapkan di seluruh negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Di dunia ekonomi, seluruh pebisnis sudah dapat melakukan transaksi online di mana transaksi tersebut lebih bermanfaat karena kita dapat melakukan di mana saja dan dalam keadaan apa saja. Kita dapat menggunakan laptop, telepon genggam, atau apa saja yang terkoneksi dengan internet untuk melakukan transaksi online. Pendidikan karakter turut memberikan andil yang kuat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme pada anak-anak, seperti yang disebutkan dalam Kompas Penanaman Semangat Kebangsaan dan Pemahaman akan Kebinekaan digiatkan di sekolah. Salah satunya dengan penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Harapannya, selama berjalannya wajib belajar 12 tahun, anak-anak Indonesia tumbuh dengan mental nasionalisme yang kuat. Pendidikan karakter tidak hanya diperoleh melalui pendidikan di dalam keluarga dan di sekolah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Yang selanjutnya yaitu internalisasi nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai warga negara digital. Indikator pertama dari kecakapan dalam budaya digital adalah bagaimana setiap individu menyadari bahwa ketika memasuki era digital, secara otomatis dirinya telah menjadi warga negara digital. Dalam konteks keindonesiaan, sebagai warga negara digital, tiap individu memiliki tanggung jawab untuk melakukan seluruh aktivitas bermedia digital berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan, yakni Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini karena Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan panduan kehidupan berbangsa, bernegara, dan berbudaya di Indonesia. Pada bab ini akan dipaparkan secara komprehensif 2 pokok pembahasan. Pertama, konsep dasar nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan
kecakapan digital, dan dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Kedua, internalisasi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Kedua penjelasan ini akan disertai berbagai ilustrasi dan contoh yang relevan dan terkini yang diberikan pada PDF yang sudah diberikan di link. Memasuki era the death of expertise, di mana internet memungkinkan kita untuk menjadi produsen informasi, peran partisipatif warga negara digital yang baik sangat diperlukan. Artinya, menjadi kewajiban kita untuk memastikan tidak memproduksi dan menyebarluaskan informasi yang tidak benar, sekaligus memproduksi konten positif. Selain partisipasi, kita juga diharapkan memiliki kecakapan berkolaborasi. Dalam hal ini, secara aktif menginisiasi, menggerakkan, dan mengelola kegiatan bermedia digital yang positif. Melandasi diri ketika berpartisipasi dan berkolaborasi dengan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika akan mengarahkan kita pada komunitas digital yang Pancasialis dalam pilihan kegiatannya. Selanjutnya yaitu digitalisasi kebudayaan, teknologi, informasi, komunikasi. Beragam sajian dalam bentuk foto, video, maupun tulisan saat ini tersebar di semua lini media digital kita. Pada tahapan ini kita sebenarnya sudah punya modal untuk memproduksi konten budaya dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah tantangan yang kita hadapi menjadi lebih kompleks. Di satu sisi kita dituntut untuk menghargai segala perbedaan, tapi di pihak lain kita juga dituntut untuk memprioritaskan upaya menjaga konten budaya yang diproduksi. Dalam proses produksi konten, jangan lupa ada pihak lain atau orang lain dalam konteks berbudaya yang berbeda, yang mungkin tidak nyaman ketika kegiatan ritual budaya maupun ibadahnya diekspos. Dan juga ada partisipasi literasi digital dalam konteks seni budaya, tradisional, dan kontemporer bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya yaitu bergabung dengan berbagai kelompok seni budaya tradisional kontemporer, serta menjadi bagian dari kelompok penjaga dan pelestari bahasa daerah di masing-masing daerah. Setiap kota di Indonesia biasanya memiliki lembaga pusat kebudayaan daerah. Nah, kita dapat berpartisipasi dengan cara bergabung dalam jaringan tersebut. Harus diakui tidak mudah, karena tidak semua pusat kebudayaan daerah memiliki media digital, sehingga menjalin jaringan tidak begitu saja mudah dilakukan. Namun apabila kita bisa mengembangkan jaringan tersebut, berpartisipasilah dengan mendorong agar lembaga budaya atau komunitas ini memiliki media digital sehingga mampu menghadirkan seni, budaya, dan bahasa daerah mereka dalam ruang digital yang lebih luas. Yang selanjutnya yaitu cintai produk dalam negeri. Belanja melalui media digital bukan menjadi hal yang luar biasa dalam kehidupan saat ini. Hampir semua hal bisa diperjualbelikan dalam dunia digital. Bahkan ada pihak-pihak yang menjual hal yang sensitif juga bisa terjadi di dunia. Diketahui marketplace pertama kali muncul di Amerika Serikat dengan adanya eBay atau Amazon. Di Cina dengan kehadiran Alibaba yang didirikan Jack Ma. Dan di Indonesia sendiri pada tahun 99 hadir toko online yang didirikan forum jual beli Kaskus. Namun, di masa awal berdirinya forum jual beli online, proses transaksinya tetap dilakukan secara offline. Sedangkan kebanyakan orang yang menggunakan platform tersebut guna menunjukkan produknya saja. Kini marketplace di Indonesia terus berkembang, sering dengan kemajuan teknologi informasi dan internet. Dan hadirlah Tokopedia yang berdiri pada tahun 2009 dan juga Bukalapak pada tahun 2010. Dan di masa Orde Baru, Presiden Soeharto sampai perlu memasukkan Menteri Muda urusan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam Kabinet Pembangunan 4 dari tahun 83 sampai 88 yang dijabat oleh Ginanjar Kartosasmito guna mengunggah kesadaran semua warga Indonesia untuk lebih mencintai produk dalam negeri. Di Orde Lama, grup band Kos Bersaudara sampai dipenjarakan oleh pemerintah karena musiknya dinilai kebarat-baratan yang dinilai tidak mencerminkan budaya bangsa Indonesia. Dan di masa Presiden Jokowi juga terus mengajak semua pihak untuk membeli produk pertanian, perikanan, dan produk UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah dalam negeri. Ajakan tersebut untuk meningkatkan pendapatan para petani, nelayan, dan para pelaku usaha kecil di masa pandemi. Yang selanjutnya yaitu hak-hak digital. Hak-hak digital merupakan isu yang cukup kompleks dalam ranah kewargaan digital. Hak-hak digital tak pernah
bisa dilepaskan dari tanggung jawab. Baik hak maupun tanggung jawab berbicara mengenai kebebasan, sekaligus batasan-batasan dari kebebasan tersebut. Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Hak digital terdiri dari hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa aman. Ada kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan yang diniscayakan oleh hak digital bagaimanapun bukannya tanpa batas, mengacu pada penjelasan sejumlah regulasi, baik dari tafsir dalam negeri maupun luar negeri. Maka pembatasan kebebasan hak digital terdiri dari menjaga hak atau reputasi orang lain, yang kedua, menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat atau kesehatan atau moral publik. Nah, akses dalam konteks hak digital. Akses bisa bermakna banyak hal, misalnya akses sebuah peluang atau kesempatan, tapi maka akses berarti bisa berkesempatan untuk menggunakan atau memanfaatkan sesuatu. Contohnya mengakses sumber pustaka. Ini artinya berkesempatan untuk memanfaatkan koleksi yang tersimpan dalam perpustakaan. Mengakses lokasi tertentu berarti dapat terhubung untuk memasuki lokasi tersebut. Tidak sekedar menggunakan, akses juga bisa berarti mengkonsumsi. Mengakses televisi misalnya, berarti menyalakan televisi dan menonton acaranya. Bagaimana dengan akses digital? Akses digital dapat berarti terhubung dengan piranti digital yang membuka kesempatan untuk berpartisipasi secara elektronik dalam ruang digital. Dan budaya berkomunikasi digital dalam masyarakat Indonesia. Komunikasi digital merupakan komunikasi berbasis komputer yang dapat digunakan untuk bertukar kabar lewat platform digital serta pengiriman atau penerimaan informasi atau pesan. Komunikasi dapat dilakukan secara dalam jaringan maupun di luar jaringan. Intinya, dalam proses komunikasi tersebut, walaupun dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, tetap harus mempertahankan nilai-nilai budaya dalam berkomunikasi, terutama memperhatikan nilai-nilai kebangsaan dari setiap manusia Indonesia. Nilai kebangsaan yang memiliki nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga ketika melakukan komunikasi secara digital, nilai-nilai budaya tersebut dapat terus terjaga dengan baik. Kesadaran berbagai level masyarakat untuk melakukan komunikasi digital yang baik dan benar serta memiliki budaya. Hal penting yang perlu didasari manusia dalam memiliki budaya komunikasi digital yang positif adalah menerapkan sikap yang cakap dalam bersosialisasi, seperti kecapapan digital, berkomunikasi lisan dan tulisan, dengan menerapkan nilai luhur Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai cara berkomunikasi yang efektif dengan berbagai tingkatan manusia dan situasi yang ada. Selain itu juga memiliki sikap yang berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Penting juga memiliki sikap untuk dapat memanfaatkan budaya digital dalam upaya memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Pentingnya nilai penghargaan terhadap multikulturalisme dan bineka dalam masyarakat ketika mereka bersama dengan orang lain dengan berbagai perbedaan yang ada. Selain itu juga mempertahankan cara berbudaya dalam masyarakat, termasuk dalam melestarikan budaya, bahasa, dan seni. Budaya digital juga mengajarkan cara mempertahankan kemampuan untuk mencintai produk dalam negeri, terutama dalam mempergunakan dan mempromosikan produk dalam negeri. Selain itu, untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang bagaimana bersikap bijak dalam belanja dalam bermasyarakat. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah cakap bermedia digital. Literasi digital dan kecakapan bermedia digital, salah satu yang dinilai urgent untuk didorong peningkatan adalah kemampuan berpikir kritis tentang media dan data. Sebagai pilar dalam indeks informasi dan literasi data, masyarakat Indonesia dipandang perlu dalam mengakses, mencari, menyaring, dan memanfaatkan setiap data dan informasi yang diterima dan didistribusikan dari ke berbagai platform digital yang dimilikinya. Mengetahui dan memahami perangkat lunak. Perangkat keras dan perangkat lunak saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain. Perangkat lunak seperti sistem operasi memiliki fungsi untuk mengoperasikan perangkat keras dan mengatur fungsi komputer. Sementara perangkat keras seperti monitor, keyboard, dan mouse membutuhkan perangkat lunak seperti sistem operasi untuk dapat digunakan. Sistem operasi juga membutuhkan bantuan dari device driver untuk dapat berkomunikasi dengan perangkat keras. Selain sistem operasi, perangkat lunak lain yang umum digunakan adalah aplikasi yang bertujuan produktif atau hiburan. Aplikasi dapat diinstal pada komputer dengan cara memasang perangkat lunak dari CD atau mengunduh aplikasi tersebut melalui internet. Adapun perangkat keras yang umum digunakan dalam perangkat komputer adalah prosesor, motherboard, RAM,
hard disk, dan lain-lain. Proses instalasasi perangkat keras dan perangkat lunak dapat dilakukan dengan membongkar kotak pembungkus dan menghubungkan perangkat-perangkat tersebut sesuai dengan panduan yang tersedia. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 mengungkapkan bahwa dari 3 subindeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IPTIK) Indonesia, yaitu akses dan infrastruktur, intensitas pengguna, dan keahlian atau kecakapan, subindeks kalian yang dimiliki skor paling rendah. Memahami kompetensi literasi digital. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Bentuk yang mengelaborasikan berbagai model ini terdiri dari mengakses, mengolah informasi, mendesain pesan, memproses informasi, berbagai pesan, membangun ketangguhan diri, perlindungan data, dan kolaborasi. Pemahaman sistematika modul. Modul keterampilan digital atau digital skill adalah bagian dari seri modul literasi digital Kementerian Komunikasi dan Informatika, JPLID, dan siberkreasi yang dipersiapkan secara khusus bagi para pemerhati dan pegiat atau aktivis pembelajar literasi digital. Modul ini diharapkan tidak saja dapat digunakan secara holistik sebagai satu kesatuan, tapi juga sebagai bagian yang berdiri terpisah sesuai dengan kebutuhan. 4 area kompetensi menurut Siberkreasi dan Deloitte 2020. Digital skill, kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital. Yang kedua ada digital culture, kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga ada digital ethics, kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalisasikan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital, integrity dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat ada digital safety, kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Proses domain kompetensi. Domain kapasitas single kolektif. Domain yang memperlihatkan tentang kapasitas literasi digital sebagai kemampuan individu untuk mengakomodasi kebutuhan individu sepenuhnya, sehingga kemampuan individu untuk berfungsi sebagai bagian dari masyarakat kolektif atau societal. Yang kedua ada domain ruang informal atau formal. Domain yang memperlihatkan ruang pendekatan dalam penerapan kompetensi literasi digital. Ruang informasi ditandai dengan pendekatan yang cair dan fleksibel, dengan instrumen yang lebih menekankan pada kumpulan individu sebagai sebuah kelompok, komunitas, atau masyarakat. Sedangkan ruang formal ditandai dengan pendekatan yang lebih struktur, dilengkapi instrumen yang lebih menekankan pada kumpulan individu sebagai warga negara digital. Kolektualisasi konsep nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dengan kecakapan digital yang dibutuhkan. Kecakapan digital merupakan kemampuan seorang dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan tugas dan memecahkan masalah. Kecakapan digital terdiri dari 4 elemen, yaitu produksi konten, distribusi konten, partisipasi aktif, dan kolaborasi aktif. Penerapan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kecakapan digital diharapkan dapat mewujudkan keberagaman yang sejahtera di dunia digital. Bijak menjadi konsumen di era digital. Digitalisasi saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan banyak jejak digital yang ditinggalkan oleh pengguna teknologi. Jadi digital ini merupakan gambaran dari siapa kita di dunia digital dan dapat dibaca dan dipetakan oleh pihak lain. Oleh karena itu penting untuk memahami jenis jejak yang ditinggalkan dan cara melindungi privasi di dunia digital. Konsep nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika juga penting dalam kecakapan digital dalam melakukan aktivitas di ruang digital. Kemampuan produksi, distribusi, partisipasi aktif, kolaborasi aktif, dan keterbukaan dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut untuk menjadi konsumen yang bijak di era digital. Penting untuk memiliki kemampuan mengakses informasi, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, dan mengelola informasi yang diperoleh. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan tanda-tanda kecurangan, membandingkan harga, membaca deskripsi produk, perhatikan keamanan transaksi, dan mengolah informasi pribadi yang Yang selanjutnya adalah etis bermedia digital. Pengantar modul etis bermedia digital. Perkembangan komunikasi digital memiliki karakteristik komunikasi global yang melintasi batas-batas geografis dan batas-batas budaya. Sementara setiap batas wilayah dan budaya juga memiliki batasan etika yang berbeda. Bukan hanya negara, namun juga daerah pun juga memiliki etika yang berbeda-beda. Selanjutnya,
Secara umum, literasi digital sering kita anggap sebagai kecakapan menggunakan internet dan media digital. Literasi digital juga banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Batasan etika yang paling universal yang ingin ditawarkan adalah kita menjadi sadar akan perbedaan, kemudian sensitif terhadap perbedaan latar belakang sesama manusia, dan menjunjung tinggi rasa hormat pada sesama manusia. Selanjutnya, ayo bercerita tentang netiket masyarakat digital. Netiket adalah etika dalam bermedia sosial atau berdigital internet hadir sebagai pisau bermata dua, yaitu dapat memberikan manfaat positif sekaligus memberikan dampak negatif sehingga diperlukan pengetahuan serta kedewasaan. Demikian pula ragam informasi yang didapatkan juga semakin terbuka baik konten positif maupun negatif. Netiket adalah gabungan antara etika dan etika dalam bermedia sosial atau berinternet. Etika sebagai sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Berbeda dengan etiket yang didefinisikan sebagai tata cara individu berinteraksi dengan individu lain atau dalam masyarakat. Kemampuan akses ini merupakan modal paling awal terkait keterampilan teknis dalam menggunakan media digital. Agar dapat mengakses data dan informasi, tentu saja kita terlebih dahulu harus memiliki perangkat keras seperti PC, tablet, atau smartphone yang terhubung dengan jaringan internet dan dibedakan menjadi 3 aspek, yaitu keterampilan mengoperasikan internet, menggunakan perangkat teknologi hardware maupun software. Kemampuan menggunakan internet secara aktif dan berimbang, kemampuan teknis menggunakan internet secara advance. Pentingnya memproduksi dan mendistribusikan pesan yang baik sesuai dengan etika juga dikampanyekan oleh institusi pemerintah maupun komunitas masyarakat yang disebarkan melalui perangkat digital mereka seperti di website dan media sosial. Kita dapat mulai bertindak sesuai etika, mulai dengan memproduksi dan menebar informasi kebaikan dengan penuh tata krama dan sopan santun melalui email dan media sosial milik kita. Kompetensi memverifikasi merupakan salah satu skill yang juga harus kita miliki karena berkaitan dengan kejelasan dan kebenaran dari sebuah informasi agar terhindar dari luapan informasi di media digital. Menurut Astuti dan kawan-kawan 2018, terdapat cara untuk mengecek validitas sebuah informasi, yaitu melalui tabayun yang berasal dari kata Arab yang berarti jelas agar terhindar dari kesalahan dan mengambil keputusan. Selanjutnya, waspadai konten negatif. Konten negatif yaitu konten yang dapat merusak hubungan antar pengguna. Kita harus menghindari konten seperti ini karena sangat tidak baik untuk kehidupan. Saat ini kita dapat memperoleh informasi dengan sangat mudah dengan bantuan gawai atau telepon seluler di genggaman yang terhubung di internet. Kita bisa mendapatkan berbagai informasi yang kita kehendaki maupun yang tidak kita hendaki. Kita akan bijak mengekspos diri kita melalui pesan yang kita buat dan bagikan. Contohnya, kita tidak akan merekam diri kita dalam situasi tidak pantas karena hal ini akan beresiko tinggi bagi harkat martabat kita. Informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian pengguna. Selain itu, konten negatif juga diartikan sebagai substansi yang mengarah pada penyebaran kebencian dan atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Selanjutnya, contoh konten negatif adalah hoax. Hoax adalah berita yang palsu atau salah. Misalnya berita di Delanggu terjadi banjir bandang pada tanggal 12 Desember 2022. Padahal pada tanggal itu tidak terjadi apa-apa di Delanggu. Berita ini sangat mudah menyebar lewat media sosial. 2. Cyberbullying, perundungan di dunia maya, yaitu tindakan agresif dari seorang atau sekelompok orang yang terhadap orang lain yang lebih lemah secara fisik maupun mental dengan menggunakan media digital. Tindakan ini bisa dilakukan terus-menerus oleh yang bersangkutan. UNICEF ND, korbannya bisa mengalami depresi mental, contoh menyebar data personal seseorang ke dunia maya.
Cara memverifikasi konten negatif yaitu dengan mencari sumber konten atau informasi yang bisa dipercayai atau kredibel. Sumber yang kredibel adalah yang memiliki rekam jejak yang baik, memiliki keahlian di bidangnya, dan kita ketahui tidak memiliki bias kepentingan, dan tentunya kita sebagai warga negara yang aktif di dunia digital tidak boleh mendiamkan konten negatif karena pada ujungnya akan mengganggu kebebasan memperoleh informasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Selanjutnya, interaksi bermakna di ruang digital. Sekarang zamannya kolaborasi, bekerja menghasilkan karya bersama, tidak sendiri-sendiri, sehingga dapat menghasilkan karya yang kreatif dan orisinil. Hal ini dipicu oleh penggunaan dunia digital yang semakin masif serta karakteristik media digital sebagai Web 2.0, yaitu media yang digunakan dengan cara kolaborasi dan berbagi data antara individu. Seperti contohnya media sosial sebagai media yang kontennya diciptakan dan didiskusikan melalui interaksi sosial. Misalnya berbagi opini di Twitter, mengelola tampilan profil di Facebook, dan mengunggah video di YouTube. Selanjutnya, interaksi dan partisipasi. Interaksi merupakan proses komunikasi dua arah antar pengguna terkait mendiskusikan ide, topik, dan isu dalam ruang digital. Pada media digital, interaksi bersifat sosial. Hasil yang diharapkan adalah interaksi yang sehat dan menghangatkan seperti menjalin relasi. Partisipasi merupakan proses terlibat aktif dalam berbagi data dan informasi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Proses ini berakhir pada menciptakan konten kreatif dan positif untuk menggerakkan lingkungan sekitar. Penerapan etika dalam berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital. Pada dasarnya, konten yang pada media digital adalah produksi budaya karena terdapat interaksi, partisipasi, dan kolaborasi antar pengguna di dalamnya. Sehingga karya yang dihasilkan dapat dikatakan sebagai karya seni bersama. Selanjutnya, yuk kita berinteraksi dan bertransaksi dengan bijak. Jumlah warganet di Indonesia terus berkembang. Angka warga negara Indonesia yang menggunakan internet tiap tahunnya meningkat. Angka yang dikeluarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII pada semester pertama tahun 2020 mencatat kenaikan 8,9% jumlah pengguna internet di Indonesia dibandingkan tahun sebelumnya. Data yang diambil dari Digital Growth Indicators bahwa 93% pengguna internet di Indonesia pernah melakukan pencarian produk atau jasa secara daring. 90% pernah mengunjungi retail daring, 88% pernah melakukan pembelian secara daring, dengan 80% dilakukan menggunakan media telepon pintar. Etika berinteraksi di aplikasi percakapan. Pertama, menjaga privasi satu sama lain, tidak mengumbar nomor orang lain kepada siapapun tanpa izin. Dua, apabila mengontak orang lain yang belum mengenal kita sebelumnya, sebaiknya didahului dengan perkenalan diri dan menyebutkan mendapatkan nomor kontak orang tersebut dari siapa. Tiga, bisa memposting foto atau mengirim foto, pastikan foto yang diunggah tidak melanggar etika kesopanan maupun kesusilaan, dan contohnya dan lain-lain. Selanjutnya, soal etika tidak hanya soal keputusan, melainkan juga menyangkut pertanggungjawaban. Mengapa? Karena bila kita tidak berhati-hati menjaga etika saat berinteraksi di media sosial, maka kita dan akun kita dapat mendapatkan masalah. Penggunaan media digital sebagai wadah jual beli meningkatkan cukup tinggi di Indonesia. Bahkan akun media sosial pun juga digunakan sebagai media jual beli secara daring. Menurut Global Web Index, Indonesia adalah negara dengan tingkat adopsi e-commerce atau transaksi daring paling tinggi di dunia pada tahun 2019. Media sosial dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai wadah pengembangan bisnis. Banyak kemudahan jika menggunakan media sosial untuk transaksi. Salah satunya adalah toko dapat buka atau beroperasi selama 24 jam serta biaya operasional lebih efektif dan efisien. Pada zaman sekarang pembayaran transaksi bisa menggunakan e-money, transfer bank, ataupun COD. Cara menjaga diri saat bertransaksi.
1. Kelola kata sandi yang unik atau penggantian kata sandi berkala. 2. Pastikan logout akun jika sudah selesai bertransaksi. 3. Gunakan perangkat pengaman dan lain-lain. Selanjutnya, media digital tidak mengubah human being. Kita bersyukur teknologi komunikasi berkembang dengan pesat. Setiap temuan-temuan baru teknologi pada dasarnya untuk melayani manusia, membuat kehidupan menjadi lebih mudah. Seperti halnya internet yang sangat fenomenal. Kehadiran internet dalam kehidupan bukan sekedar perayaan teknologi, namun juga manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Sejak internet ditemukan dan kemudian berkembang, banyak sekali perubahan dalam kehidupan interaksi antar manusia. Kontak di dasar lalu dialami secara fisik, begitu pula juga berkomunikasi menjadi semakin beragam. Internet memungkinkan kita membangun jaringan yang hampir tak terbatas. Partisipasi dan kolaborasi terwadai begitu luas, merentang ruang dan waktu, melintasi batas-batas negara dan budaya. Selanjutnya, sementara internet dan digital adalah ruang yang sangat luas, manusia yang ada di dalamnya juga berasal dari berbagai kepentingan dan kemampuan. Keragaman tersebut berpotensi menciptakan kekacauan psikologi dan sosial. Etika hadir sebagai seorang bijak yang mengingatkan kembali hakikat teknologi sebagai anugerah bagi manusia. Teknologi digital mesti disyukuri sebagai anugerah, oleh karenanya dia harus digunakan untuk mengangkat derajat kemanusiaan, bukan sebaliknya menghancurkan derajat kemanusiaan itu sendiri. Etika digital ditawarkan sebagai pedoman menggunakan berbagai platform digital secara sadar, tanggung jawab, berintegritas, dan menjunjung nilai-nilai kebajikan antar insan dalam menghadirkan diri, kemudian berinteraksi, berpartisipasi, bertransaksi, dan berkolaborasi dengan menggunakan media digital. Oke, selanjutnya ada aman bermedia digital. Amankah diri? Amankah diri dan sesama di ruang digital? Secara umum, keamanan digital dapat dimaknai sebagai sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital, baik secara daring maupun luring, dapat digunakan secara aman dan nyaman menurut Samson dan Cross tahun 2017. Tidak hanya untuk mengamankan data yang kita miliki, melainkan juga melindungi data pribadi yang bersifat rahasia. Literasi digital sering kita anggap sebagai kecakapan menggunakan internet dan media digital. Namun begitu, acap kali akan pandangan bahwa kecakapan penguasaan teknologi adalah kecakapan yang paling utama. Padahal literasi digital adalah sebuah konsep dan praktek yang bukan sekedar menitik beratkan pada kecakapan untuk menguasai teknologi. Lebih dari itu, literasi digital juga dapat menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Menurut Kurnia Wijayanto tahun 2020 dan Kurnia dan Astuti tahun 2017. Memproteksi perangkat digital. Proteksi perangkat digital pada dasarnya merupakan perlindungan yang bertujuan untuk melindungi perangkat digital dari berbagai ancaman malware. Malware singkatan dari malicious software adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat secara diam-diam, bisa mencuri informasi pribadi milik kita atau uang dari pemilik perangkat. Menurut Microsoft Indonesia menjelaskan, penyerangan menggunakan infrastruktur yang ada seperti ransomware, phishing, dan alat pengiriman malware lainnya, dan memasukkan kata kunci COVID 2019 untuk memanfaatkan ketakutan masyarakat. Kemudian untuk jenis-jenis fitur proteksi perangkat digital. Yang pertama ada proteksi pada perangkat keras. Ada kata sandi atau password, kemudian ada autentifikasi dengan sidik jari, kemudian ada autentifikasi dengan wajah. Kemudian yang kedua ada proteksi perangkat lunak. Yang pertama ada mencari perangkat pengguna, membackup data, antivirus, dan enkripsi full disk. Kemudian cara aman untuk menghindari kata sandi kita tidak diketahui oleh orang lain. Pertama, pastikan di sekeliling kita tidak ada orang lain ketika akan membuka kata sandi. Yang kedua, menutup layar handphone atau layar perangkat
pada saat memasukkan kata sandi. Kemudian rutin mengganti kata sandi secara berkala. Selanjutnya ada perlindungan identitas digital dan data pribadi di platform digital. Identitas digital pada dasarnya adalah identitas seseorang sebagai pengguna platform media digital. Terdapat dua jenis identitas digital, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Identitas digital yang terlihat tidak selalu identik dengan identitas kita dalam kehidupan nyata yang merupakan rangkuman karakteristik kita baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap menurut Mongilo, Kurnia, dan Banyumuti tahun 2020. Identitas tetap berupa nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama orang tua, dan biasanya tercatat dalam berbagai kartu identitas seperti kartu keluarga atau KK, dan kartu tanda penduduk atau KTP. Sedangkan identitas tidak tetap, misalnya pekerjaan, alamat tempat tinggal, maupun penampilan fisik seperti warna rambut yang bisa berubah dengan cepat dan biasanya jarang tercatat di kartu identitas kecuali alamat tempat tinggal. Kemudian memahami dan menghindari penipuan digital. Kemajuan teknologi internet memudahkan berbagai hal mulai dari berbagai informasi hingga proses jual beli barang atau jasa melalui berbagai macam aplikasi. Namun demikian, terdapat oknum-oknum yang memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dengan melakukan kejahatan cyber atau kejahatan digital. Penipuan digital ini marak terjadi melalui media sosial. Modusnya pun berbeda-beda, mulai dari rekayasa sosial media atau social engineering, kemudian menjual produk di bawah harga pasar, hingga membatasi komentar dari unggahan terkait. Ragam penipuan digital. Yang pertama, dalam berbagai kasus serangan cyber, penipuan digital menjadi salah satu bentuk kejahatan digital yang cukup rentan dan banyak dialami oleh masyarakat. Setidaknya ada 4 bentuk penipuan digital, yaitu ada scam, spam, phishing, dan hacking. Secara teknis, penipuan dapat bersifat social engineering dengan ragam bentuk yang kita terima melalui dari SMS, telepon, email, bahkan dari bentuk virus serta pembajakan atau peretasan akun dan cloning platform yang kita miliki. Melindungi rekam jejak digital. Secara umum, jejak digital merupakan jejak data yang kita buat dan kita tinggalkan saat menggunakan perangkat digital, menurut Directory.com tahun 2021. Salah satu ancaman terbesar dari kaum muda di situs media sosial adalah jejak digital dan reputasi masa depan mereka, menurut OKV dan Carly Person tahun 2011. Kategori jejak digital. Yang pertama ada jejak digital pasif. Jejak data yang kita tinggalkan secara daring dengan tidak sengaja dan tanpa sepengetahuan kita biasanya dipergunakan untuk mencari tahu profil pelanggan, target iklan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada jejak digital aktif. Mencakup data yang dengan sengaja kita kirimkan ke internet atau platform digital menurut Bank tahun 2019. Contohnya seperti mengirim email, mempublikasi di media sosial, mengisi forum daring, dan lain sebagainya. Kemudian ada keamanan anak di platform digital. Penggunaan aplikasi sosial media pada anak hingga saat ini masih menjadi perhatian tersendiri bagi para penggiat literasi digital. Karena kelompok anak-anak merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai kejahatan digital di dunia maya. Banyak kasus yang mengancam keselamatan terhadap anak di bawah umur terjadi karena disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketidakmampuan menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Kemudian ada aspek keselamatan anak yang disebabkan oleh penggunaan media digital. Berbagai aspek keselamatan anak yang disebabkan oleh penggunaan media digital antara lain perundungan atau pembulian, perdagangan orang, penjualan data pribadi, pelecehan seksual dan pornografi, penipuan, kekerasan, dan kecanduan. Upaya yang paling awal yang bisa dilakukan adalah menanamkan 3 nilai penting dalam menggunakan media digital. Yang pertama, mengembangkan kreativitas di era digital melalui berbagai pengalaman menggunakan media digital. Yang kedua, kolaborasi, yakni nilai yang dibawa oleh media digital karena kecakupannya yang nyaris tidak terbatas dari sisi isi maupun penggunaannya.
Yang ketiga, kritis dalam berpikir penting diajarkan pada anak-anak. Kemudian tantangan keamanan digital. Yang pertama ada fitur proteksi yang semakin beragam, demikian juga platform yang semakin berkembang termasuk juga ancamannya. Yang kedua, kompleksitas identitas digital dan data pribadi yang tidak mudah untuk dilindungi. Dan yang ketiga, ragam penipuan digital yang semakin banyak. Keempat, rekam jejak yang dimanfaatkan lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, minor safety untuk anak yang semakin menantang, terutama saat pandemi. Lalu strategi pengajaran literasi digital yang kami gunakan yaitu strategi pengajaran literasi digital di SMP. Yang pertama, mengenalkan budaya literasi digital pada kelompok kecil terlebih dahulu dan nantinya dilanjut ke kelompok yang lebih besar. Yang kedua yaitu menerapkan rutinitas literasi digital pada proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, penerapan media belajar aplikasi atau media lainnya yang bisa digunakan sebagai sumber literasi digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.